Kalian percaya gak sih kalau dulunya aku gak mau ambil jurusan musik? Sekarang malah jadi lulusan SSN. Hai, selamat datang di channel Vanessa Majesty. Di video kali ini aku cuman mau sharing-sharing aja mengenai perkuliahan aku. Jadi aku baru aja lulus guys sore. Jadi ini kayak video selebrasi dikit lah. Dan aku mau sharing dikit mengenai pengalaman perkuliahan aku. Jadi di awal tadi aku sempat bilang kalau dulunya aku justru gak mau ambil jurusan musik. Yes, itu benar. Jadi awalnya aku tuh mau ambil jurusan psikologi guys. Jadi ceritanya gini, awalnya tuh emang dari SMA aku tuh udah kekeh banget pengen ambil jurusan psikologi. Dan aku tuh udah decide kampus mana yang kira-kira aku ingin tujui. Dan aku berharap itu terjadi gitu. Jadi aku kayak sekalinya aku udah menentukan jurusan kuliah aku tuh udah kayak kacamata kuda lah, kayak udah fokus pengen ambil jurusan itu gitu. Singkat cerita di kelas 12 itu aku udah daftar di kampus tersebut. Tapi awalnya itu pakai jalur masuk yang tanpa tes gitu. Justru malah teman aku yang lain malah yang masuk, tapi aku enggak. Dan kemudian akhirnya kampus tersebut itu membuka program itu lagi, tapi yang tidak kerjasama dengan sekolah gitu. Dan aku coba daftar lagi, malah gak diterima lagi gitu. Dan akhirnya kan mau gak mau kan karena hal tersebut aku jadi harus, berarti aku harus ikut tes dong gitu. Jadi singkat cerita ya udah aku mengikuti. Tapi sementara itu aku juga mencari jurusan psikologi di kampus lain. Dan waktu itu aku coba daftar di kampus tersebut dan sebenarnya aku udah diterima guys. Tapi masalahnya inputan dari orang-orang di sekitar aku, kayak teman-teman mamaku bilang kayak di kampus tersebut kayaknya kurang oke deh gitu. Padahal aku lihat akreditasinya sih A ya, cuman inputannya dari orang lain tuh enggak deh, kayaknya gak bagus deh di situ. Ya gitulah, namanya orang tua pasti mau yang terbaik dong. Jadi sebenarnya aku diterima tapi akhirnya aku nggak lunasin pembayarannya, jadi ya udah hangus deh. Dan akhirnya ada jalur tes yang kampus awal aku ingin tujui itu. Nah singkat cerita mereka buka pendaftaran dan aku ikut yang jalur tes tersebut. Nah ini emang agak apes sih, cuman ya bisa menjadi pembelajaran ya. Jadi waktu itu aku datangnya mepet dan aku gak sempat ke toilet karena itu udah mau masuk ke tesnya gitu. Nah jadi ya udah. Jadi aku sambil ngerjain soalnya di tes tersebut aku udah kayak aku pengen ke toilet, soalnya itu ruangan kan dingin banget ya, namanya juga ujian kan. Dan aku pengen ke toilet tuh di tengah-tengah tapi gak bisa, gak diizinin. Jadi aku harus nahan sampai ujiannya itu kelar. Udah deh habis itu aku langsung lari ke toilet gitu. Waktu mendengar kabarnya aku tidak masuk teman-teman. Dari jalur tes itulah aku udah mulai menyerah dan aku teringat juga sih. Waktu aku milih jurusan kuliah aku juga sambil doa, Tuhan semoga jurusan kuliah yang aku pilih ini biarlah itu yang tepat sesuai dengan Engkau. Iya, aku jadi mikir ini bukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Aku rasa kayak aku diarahin Tuhan, kamu tuh gak di sini harusnya, kamu tuh harusnya ke sini gitu. Dan ya akhirnya aku jadi keinget lagi gitu. Kayak keinget dari mamaku sama teman aku. Ada yang bilang kalau kenapa ngambil jurusan musik aja, which is itu hal yang aneh gak sih? Kayak di mana-mana orang bertanyanya justru ngapain sih ambil jurusan musik, emang mau jadi apaan gitu. Justru aku kebalikannya, kenapa gak ambil jurusan musik aja? Ini mindset aku dulu ya. Jadi musik itu tuh bisa banget dipelajarin sendiri gitu. Jadi kayak ngapain sih kuliah musik gitu. Ya untuk aku sekarang yang udah lulusan musik sih agak ketawa ya dengan mindset tersebut. Tapi bisa dipelajarin sendiri, bisa. Tapi kurang terstruktur aja dan kurang terarah aja sebenarnya. Karena aku juga gak kepikiran di kampus mana yang cocok untuk aku ambil jurusan musik. Jadi aku coba searching gitu kan. Nah, kampus apa sih yang bagus untuk jurusan musik? Dan singkat cerita, ya di univ aku kuliah itu adalah univ yang oke untuk belajar musik gitu. Cuman aku kayak merasa gak yakin di kampus tersebut awalnya karena udah denger rumor kalau pergaulannya agak kurang baik. Tapi aku coba kayak berusaha untuk gak mikirin rumor-rumor itu. Aku coba lihat-lihat di kampus tersebut untuk ngelihat situasi kayak gimana, oke gak untuk aku, seperti itu. Dan pas banget waktu aku datang di situ, deadline pendaftaran early bird itu tuh udah mau ditutup guys. Kayak 4 hari lagi deadline pendaftaran untuk early bird itu udah mau ditutup. Jadi kayak
Gak tau ya, timingnya berasa pas aja gitu. Dimana early bird kan berarti kan uang untuk pendaftarannya kan, biaya registrasinya kan lebih murah ya dibandingkan yang harga normalnya ya. Yang ya ngerti sendiri lah ya, pendaftaran kuliah kan mahal gitu. Nah jadi ya udah aku akhirnya daftar. Dan gak lama kemudian aku dikontak untuk mengirimkan video untuk audisi. Aku akhirnya bikin video audisinya, yang aku juga sebenarnya agak WKWK ya, kayak agak kurang persiapan gitu sebenarnya. Ya bayangin aja guys, dari aku yang sebenarnya pernah sih belajar musik. Aku pernah les piano klasik waktu aku SD, waktu aku kelas 1 SD sampai kelas 5 SD kurang lebihnya. Tapi aku bosen guys, aku bosen banget klasik, jadi aku berhenti. Terus akhirnya ya udah, singkat cerita aku pelayanan di gereja. Jadi ya kebiasa banget dengan chord. Ya udah aku memutuskan untuk mendaftarnya itu tuh yang majornya itu piano kontemporer. Dan ya aku peminatannya waktu itu ambilnya terapi musik. Karena dalam pikiran aku kayaknya ini bakal lebih cocok buat aku, karena aku belajar musik dan juga ada belajar psikologinya juga, kayak awal jurusan yang aku inginkan sebenarnya. Yaudah, singkat cerita aku dipanggil dan di email itu 3 minggu sebelum aku audisi, which is itu materinya lumayan sulit. Jadi yang waktu itu aku audisi itu adalah ya scale, tangan nada, terus ada jazz standard. Berasa mati gak lu? Gue gak pernah belajar jazz. Ada bawain lagu bebas juga, and then 251 which is itu adalah basicnya dari jazz juga. Yang sebenarnya tuh aku kayak wow, aku belum pernah belajar materi ini kecuali scale. Jadi ya mau gak mau aku harus catch up sendiri dengan hal tersebut gitu. Jadi ya udah, waktu itu aku dipanggil audisinya kan bulan Januari. Nah jadi aku udah dapat emailnya itu tuh dari bulan Desember 2019 lah gitu. Jadi selama aku liburan itu aku latihan guys, kayak literally 8 jam, kayak seharian gitu aku latihan. Jadi beneran dari aku liburan, masa-masa liburan itu aku nggak jalan-jalan. Dan akhirnya ya udah dipanggil untuk audisi, terus ada tesnya, tes tertulis gitu. Singkat cerita aku masuk guys. Jadi ya paling tidak persiapan 2 minggu aku tidak sia-sia untuk masuk perkuliahan musik guys. Jadi itu yang aku gak sangka-sangka ya sebenarnya ya. Dan akhirnya tibalah aku di tahun pertama aku kuliah. Nah di tahun pertama aku kuliah sebenarnya challenge paling besarnya adalah kuliahnya itu online. Jadi bayangin aja kuliah musik tahun pertama tapi online. Dimana kuliah musik pertama itu harusnya ada mata kuliah yang aku harus onsite gitu. Jadi kayak kelas conducting ya kayak ya jadi konduktor lah gitu. Ada kelas solfegio yang banyak banget tentang hearing. Di situ belajar sight reading juga. Choir, coba gimana caranya kalau misalnya choir tapi online. Ya itu challenge terbesarnya, dan aku punya kekhawatiran terbesar sih waktu aku kuliah. Aku takut banget gak punya teman. Bukan kenapa, tapi maksudnya takutnya apa ya? Kalau misalnya ada teman kan pasti kan kayak bisa lah. Kalau misalnya aku gak ngerti, aku bisa sekalian nanya teman gitu. Gak ngerti materinya. Karena kan lagi-lagi aku posisinya adalah gak terlalu belajar banget musik gitu. Kayak secara khusus belajar musik gitu. Bayangin kayak SMA aja aku cuman les bimbel doang gitu. Jadi kayak udah gak fokus ke musik gitu. Nah tapi di situ entah kenapa ada teman aku yang ngajakin untuk gabung di sebuah acara lah gitu. Nah aku baru tahu di situ ada organisasi kerohanian lah gitu. Dan di situ akhirnya aku pengen banget untuk ikut komsel kayak grup kecil gitu. Dan di situ aku baru dapat teman. Jadi kayak puji Tuhan aku punya teman gitu, kayak teman seiman. Jadi aku senang banget bisa share keresahan aku sama perkuliahan. Ya sekalipun ketemunya sih online ya, tapi paling nggak aku bisa kenal dengan orang lain gitu. Di kuliahan tahun pertama itu menjadi pintu untuk aku akhirnya bisa kayak jadi aktif gitu. Justru aku padahal nggak expect kalau di perkuliahan itu aku akan aktif di organisasi guys.
Ya memang sih dulu aku waktu SMA aku pernah join kayak kegiatan gitu di sekolah, tapi aku nggak mikir di kuliah akan seperti itu karena takutnya kayak wah aku hektik gitu, tapi justru malah jadi aktif gitu. Singkat cerita di tahun kedua aku udah mulai stres karena membagi waktu dengan kuliah dan juga organisasi dan kegiatan kampus lainnya. Mata kuliahnya itu juga lumayan sulit sih untuk aku adaptasinya sebenarnya. Itu yang membuat aku kayak bertanya-tanya, ini jurusan kuliah yang tepat buat aku nggak ya? Ya fase seperti itu tetap ada guys, sekalipun aku diarahinnya musik nih sono, musik gitu. Tapi tetap aja sih fase-fase yang kayak galau, yang kayak begini tuh pasti akan ada. Yang membuat aku terus bertahan adalah ya karena kan udah dibiayain nih, masa nggak mau memanfaatkan privilege dibayarin ini gitu. Dan di situ aku berusaha untuk aku bisa mencapai hal yang terbaik lah gitu sama perkuliahan, meskipun banyak dilemanya. Kemudian masuk ke tahun ketiga. Ini tahun ketiga mungkin akan menjadi tahun yang teman-teman mungkin bisa relate yang kuliah. Tahun ketiga adalah tahun yang paling membuat kalian tuh kayak kesepian. Karena di tahun ketiga ini kebanyakan pasti udah pada magang, kemudian ada praktikum, hektik banget. Makanya di tahun-tahun ini tuh butuh banget yang namanya support system. Tahun-tahun ini juga udah mulai belajar metodologi penelitian. Wah itu udah pusing sih, kayak kalian udah mulai mikirin skripsi juga. Sebenarnya pengen aja untuk bersosialisasi, tapi karena gak ada waktu, jadi kalian mau gak mau harus deal with the situation gitu. Gak bisa kayak dulu gitu. Jadi kalian fokus pada skripsi kalian ya. Bisa sih untuk bersosialisasi, tapi gak sebanyak dulu gitu. Jadi benar-benar fokus pada diri sendiri. Dan waktu itu aku berada di momen aku juga ikut lomba guys. Jadi pada saat aku susun proposal, nah itu di momen aku juga persiapan untuk lomba juga, karena waktu itu aku menjadi pengiring di vokal grup gitulah. Dan ya bagi waktunya juga susah, tapi mau gak mau aku harus mengorbankan waktu aku, tapi worth it sih. Puji Tuhan untuk lomba menang, masuk Grand Prix, dan untuk proposalnya aku di ACC di tahun keempat, which is aku itu cuma setengah tahun aja, itu udah masuk ke skripsi. Ya kalau skripsi sih udah gak usah ditanya ya seberapa pusingnya ya ngumpulin data ya. Jadi aku tuh pernah praktikum di sebuah rehabilitasi sosial, dan itulah yang menjadi subjek penelitian aku di rehabilitasi sosial tersebut. Dan di sini aku belajar banyak hal sih, dimana orang tuh belum ada yang fokus ke subjek yang aku teliti itu. Jadi di situ aku juga belajar untuk berempati dengan orang yang aku tuh sebenarnya nggak relate dengan cerita mereka, tapi aku ngerasa kayak I learn many things about them. Jadi menemukan insight baru lah gitu saat aku melakukan penelitian tersebut kepada orang yang berbeda dengan aku di rehabilitasi sosial tersebut. Dan ya akhirnya di bulan Mei kemarin aku sudah lulus, dan puji Tuhan banget aku bisa lulus 3,5 tahun, gak ada yang fail. Puji Tuhan banget aku bisa menuntaskan perkuliahan aku dengan baik, dan aku percaya itu adalah berkat dari Tuhan. Dan hal yang men-trigger aku untuk membuat konten-konten edukasi musik kayak di sosmed aku itu adalah karena aku sempat kayak belajar mobil gitulah, dan kebetulan gurunya itu juga dulunya katanya guru musik. Nah tapi dia nggak tahu teori guys, jadi kayak wah agak disayangkan banget ya orang yang otodidak. Sebenarnya mereka mau belajar, tapi karena mereka keterbatasan biaya, itu yang membuat mereka justru malah pengennya bisa tapi nggak ada kesempatannya gitu. Dan di sini aku tergerak banget untuk membantu orang-orang yang emang mau belajar gitu. Dan itu adalah alasan mengapa aku membuat konten-konten mengenai edukasi, dan semoga apa yang aku pelajari selama aku berkuliah itu bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang yang memang mau belajar musik secara otodidak. Paling nggak melalui konten aku, kalian lebih mengetahui basic-basic mengenai musik gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke poin apa yang berkesan sama aku kuliah. Jadi apa yang berkesan sama aku kuliah adalah kepanitiaan sih. Apalagi waktu itu aku kepanitiaan justru malah bukan dari
jurusan aku gitu, bukan acara dari prodi. Jadi aku kepanitiaan itu tuh skalanya sebenarnya universitas gitu. Jadi aku bisa kenalan sama orang-orang yang dari luar jurusan musik gitu. Jadi ya great opportunity lah gitu. Aku merasa berkesan banget, seneng banget bisa ketemu teman-teman dari luar jurusan musik. Dan seperti yang aku sempat bilang juga di awal, aku tuh udah dengar rumor kalau misalnya di kampus tersebut pergaulannya kurang baik, which is sebenarnya di kampus lain kan juga banyak gak sih? Ya tapi kan itu kan pinter-pinternya kita aja, dimana kita mau cari pergaulan yang tepat gitu. Jadi aku bersyukur banget aku tetap dapat pergaulan yang membawa aku menjadi ke arah yang positif gitu. Jadi kalau di perkuliahan itu sendiri aku jadi belajar banyak hal baru, mengubah mindset aku juga yang awalnya tuh awam banget soal musik. Aku jadi karena dosennya juga membawa vibes yang positif, jadi ngelihat realitanya langsung mengenai musik. Padahal dulu awalnya tuh aku sama sekali nggak kepikiran untuk masuk jurusan musik, tapi para dosen itulah yang membuat aku kayak, ya aku tidak menyesal masuk musik gitu. Dan aku sebenarnya sempat khawatir banget tuh di tahun pertama, takut gak bisa catch up dengan materi-materi yang ada, tapi finally bisa juga ya. Tapi yang ini sih yang aku rasain sih, kalau Tuhan emang udah arahin aku ke sini, Tuhan pasti akan tolong. Ya bukan berarti kalau misalnya kamu salah pilih jurusan pun Tuhan gak akan tolong. Tuhan akan tolong, tapi kayak kalau misalnya kamu berada di jurusan yang tepat, yang seperti yang Tuhan inginkan, entah kenapa kayak lebih ada privilege gitu loh dari Tuhan, kayak kamu berasa dipermudah jalannya. Aku juga sering doa sih sebenarnya guys, Tuhan minta hikmat dong buat aku buat kuliah ini, dan aku selalu doa, Tuhan aku mau cum laude. Ya puji Tuhan, cum laude. Ya meskipun dicapai dengan nangis, banyak banget tantangannya, tapi Tuhan bantu. Ada gak sih hal-hal yang aku ingin ubah apabila aku bisa gitu selama perkuliahan? Mungkin yang aku ingin ubah adalah jangan membatasi skill. Jadi jangan karena peminatan kamu ini, terus major kamu ini, jadi kamu membatasi diri. Aku kan ini, ngapain sih aku belajar ini? Nah, mindset yang kayak gitu tuh, kalau bisa jangan. Karena kalau udah masuk di dunia pekerjaan, beda banget. Kamu harus belajar A sampai Z gitu. Bahkan skill yang kamu awalnya nggak kamu kuasai, ya mau nggak mau kalau udah di dunia kerja kamu harus kuasai ini gitu, untuk kamu bisa survive di lingkungan pekerjaan. Jadi belajarlah sebanyak mungkin, jangan membatasi diri, dan perbanyaklah koneksi. Mungkin sulit juga buat aku introvert, dan aku kebetulan waktu itu di peminatan aku udah tinggal sendiri, jadi aku kayak siapa teman aku gitu. Jadi perbanyaklah koneksi guys, itu penting banget. Koneksi itu penting banget, bahkan aku dapat pekerjaan aja dari koneksi. Jadi ya perbanyaklah koneksi. Ini saran dan juga tips untuk kalian apabila kalian tertarik untuk masuk jurusan musik. Nah, jadi jurusan ini tuh sangat recommended kalau misalnya kalian emang mau terjun di dunia musik secara profesional. Jadi bukan cuma sekedar ya karena hobi aku musik, aku mau ambil jurusan musik gitu. Kalau mindsetnya kayak gitu agak sulit sih. Aku rasa akan sulit untuk kalian bisa bertahan. Jadi kalau emang mau ambil jurusan musik ini, emang kalian emang udah fokus aku pengen jadi profesional di bidang ini gitu. Sekalipun bisa sih kalau misalnya mau hobi doang, tapi kasian kan kalau misalnya kalian susah catch up-nya, dan juga kuliah kan juga nggak murah ya. Ini aku mau kasih tahu dari sekarang, kalau misalnya kalian mau ambil jurusan musik, siap-siap untuk beli keyboard atau piano, karena kalian nggak hanya belajar instrumen yang kalian kuasai aja. Misalnya kalian drum pun juga ya, gitar, kemudian apapun itu major yang kalian ingin ambil, kalian harus belajar piano juga guys, karena itu penting juga sih, karena itu menyangkut juga ke teori. Jadi siap-siap kalian juga akan beli keyboard atau piano. Ini aku kasih tahu dari sekarang ya, kalau misalnya kalian mau ambil jurusan musik, thank me later. Dan ini tips kalau kalian mau ambil jurusan musik, lebih baik kalian belajar not balok terlebih dahulu. Itu akan mempermudah kalian di perkuliahan guys, karena kalian gak cuman belajar teori doang by the way, teori musik,
solfeggio, yang itu loh, yang aural, pendengaran. Kalian juga akan belajar banyak hal. Jadi kalau bisa sih kalian belajar dulu ya. Karena kalau kalian udah belajar, paling nggak kalian tahu basic-basicnya, itu akan membantu kalian banget. Karena di perkuliahan itu udah lebih banyak lagi yang akan kalian pelajari. Ntar kalian yang overwhelmed guys. Oke, mungkin itu aja. I think sharingnya dan juga tips and tricks. Semoga konten aku kali ini bisa menginspirasi, bisa menjadi berkat juga buat para penonton. Dan terima kasih udah mau nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.